pelajaran metodologi hari ini lebih baiknya kita berdoa. Untuk hari ini kiranya apa? Silakan pimpin doa dengan teman-temannya. Attention please. Are you ready to pray? Let's pray together. Start. Finish. Let's greet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Silahkan kembali. Oke. Cek hasilnya. Coba lihat kanan kiri kalian. Ada yang kosong nggak kolomnya? Jadi hari ini masuk semua. Oke, kita mulai pelajaran kita yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Masih enggak? Minggu kemarin kita berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah yang kedua dekomposisi, yang ketiga algoritma, yang keempat abstraksi. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Kita lihat dulu di layar. Oke. Lihat di layar. Ada gambar apa? Lagi dulu. Ada yang tahu lagu ini apa? Ada yang bisa tebak? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Bangun tidur. Nanti anak tadi bangun tidur terus ngapain? Mandi. Habis itu? Bangun gigi. Habis itu? Urutan nggak dia? Apa? Aktivitasnya bangun tidur berurutan nggak? Dari bangun tidur, mandi, menggosok gigi, dan membantu ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang penerapan berpikir komputasional, terutama dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, sebelumnya, bahasa akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita dapat manfaat apa saja sih dari pembelajaran kita? Yang pertama, nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional, terutama dekomposisi secara lisan dan tertulis dengan benar. Yang kedua, bisa dilihat nanti kalian mampu menguraikan masalah penerapan berpikir komputasional, terutama dekomposisi dalam kehidupan sehari dengan tepat. Ya, dan yang ketiga, nanti kalian akan menerapkan konsep dekomposisi masalah melalui algoritma berbasis AI. Kita akan membagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ya, yang ini sebelah kiri pasan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi ada nanti pasan kasih julukan kelompoknya, ya, dengan cara di spin, diacak. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 namanya kelompok C.
kelompok 2 namanya Gemini. Yang terakhir, nggak usah di skip. Kelompok 3 namanya Meta. Paham ya? Berarti kelompok 1 isi, kelompok 2 Gemini, kelompok 3 Meta. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Hasan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini untuk kalian membantu mengerjakan tugas yang Pak Hasan kasih nanti. Paham nggak? Nanti Pak Hasan akan kasih petunjuknya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, jangan lupa di LKPD-nya kalian tulis nama sesuai nama yang Pak Hasan kasih tadi. Cici, Gemini sama Meta. Dan tulis nama panggilan kalian saja. Ya, nama kelompok panggilan kalian saja. Nah, oke. Nah, aktivitas yang pertama. Nah, nanti Pak Hasan akan tayangkan video tentang berpikir komputasional di komposisi. Kalian akan mengerjakan di aktivitas pertama. Ya, di aktivitas pertama. Nah, di sini sama nggak saya punya perasaan nanti? Sama nggak? Nah, nanti kalian akan menonton video yang diberikan guru lalu berdiskusi. Ya, dari isi tabel di bawah ini bersama kelompokmu. Nanti kalian jawab. Makanya dengarkan videonya, perhatikan. Lalu kalau sudah ada pertanyaan sesuai dengan LKPD langsung ditulis. Siap belum? Siap. Oke, Pak Hasan akan tampilkan videonya. Silakan Pengalaman computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Joey dan kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada independen dan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol bocornya sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Semana ada kita bisa berpikir komputasional, sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Tugas kalian setelah menonton video silakan mengisi aktivitas pertama di LKPD kalian. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kalian tahu tentang berpikir komputasional? Tadi ada nggak? Ada kan pengertian berpikir komputasional? Yang kedua, kalian jelaskan secara singkat apa itu dekomposisi. Terus yang terakhir, ini kan ada contohnya tadi. Silahkan kalian tuliskan di LKPD. Pak Hasan kasih waktu 5 menit dikerjakan secara berkelompok. Satu orang menjadi notulen yang menulis. Bisa? Oke, Pak Hasan kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Maju semua, oke, maju semua. Oh, perwakilan Eka, silakan. Eka. Jadi perwakilan kelompok Gemini. Oke, silakan. Yuk. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang berpikir komputasional? Jawab, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nomor 2, dari video tadi, jelaskan secara singkat dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nomor 3, tuliskan contoh dekomposisi dalam video yang kalian tonton. Jawab, membagi pekerjaan ke dalam beberapa seksi kegiatan Agustus. Temanya atau penyanggah? Ada. Oke, kita kasih tepuk jempol. Bisa kan? Tepuk jempol. Oke, silakan, terima kasih Kak dari kelompok Gemini. Oke, jadi tadi Eka sudah menjelaskan tentang pengertian berpikir komputasional adalah apa tadi? Berpikir untuk menyelesaikan masalah efektif dan efisien. Itulah gunanya AI. Kita mengerjakan sesuatu agar cepat selesai, bisa efisien dan efektif. Yang kedua, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Jadi kita punya masalah, kita pecahkan menjadi kecil-kecil. Itu namanya dekomposisi. Pasal gambarkan seperti ini. Nah, pasal pengen membuat mie, nggak mungkin kan tiba-tiba jadi mie rebus, enggak, ya kan? Ya. Kita harus melakukan memecahkan masalah menjadi kecil dulu. Apa kira-kira yang pertama kita lakukan? Kita coba kita lihat. Disiapkan tulisan dan bukunya. Kalau nggak ada minyak, mana membuatkan? Nah, kita pecahkan masalahnya. Kedua, didihkan air dalam air. Yang ketiga, masukkan mie. Kalau ada telur, masukkan telur, sayur ke dalam air yang sudah mendidih. Yang ketiga, tunggu selama 3 menit agar minyak lunak. Yang keempat, angkat mie dan tiriskan jika diperlukan. Kalau mie goreng, dia ditiriskan. Kalau mie rebus, tidak ya. Yang ketiga, campurkan mie dengan bumbu. Masa mie nggak pakai bumbu kan nggak enak kan? Yang terakhir, aduk hingga rata dan sedikit. Nah, inilah konsep dekomposisi. Ada masalah dipecah menjadi kecil-kecil. Ya, kayak kita bangun tidur tadi. Apa udah pertamanya? Bangun tidur, mandi, gosok gigi, nah, Pak Hasan minta kalian membuat mind mapping atau peta pikiran. Yang pasti contoh tadi membuat nih, kalian urutin apa step by stepnya, ya langkah-langkahnya. Tapi bukan buat mie. Ya, nanti kelompok 1 apa nanti muncul di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ya, buat mind mapping yang ada di LKPD. Kita lihat kelompok 1 dapat apa? 1, 2, 3. Apa ini? Teh. Membuat teh panas. Nanti kalian jabarkan, uraikan dalam rangka membuat teh. Kelompok 2, kita lihat 1, 2, 3. Apa ini? Dadar. Bagaimana cara membuat telur dadar dari telur menjadi telur dadar yang matang? Kalian tulis langkah-langkahnya, bisa ya? Kelompok ketiga, apa ini? Pisang goreng. Ya, di kelompok 3 membuat langkah-langkah membuat pisang goreng. Ya, bisa?
dengan tema pisang goreng. Apa yang dilakukan pertama, Ania? Kupas dan potong pisang. Oke, terus lanjut. Siapkan adonan tepung dan celupkan pisang ke dalam adonan. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan dan goreng pisang hingga kuning keemasan. Dan yang terakhir, angkat, tiriskan, dan sajikan hangat. Langsung simak. Oke, kasih tepuk jempol. Silakan kembali ke tempat ini kan. Langsung semangat. Tetap membuat permainan, membuat robot itu bisa berjalan, ya, menggunakan kode ORI. Minecraft, siapa yang suka Minecraft? Sering kan main Minecraft? Nah, biasanya kalian hanya memainkan saja, tidak tahu bagaimana cara Minecraftnya itu jalan, maju, mundur. Kita belajar bagaimana cara membuat Minecraft itu maju, mundur, atau belok ke kanan. Ya, nanti pasang bayangkan satu kelompok grup buku, ya, bekerja bersama-sama. Ini kelompok satu masuk sana semua, ya, dan grup di sini semua, ya, sana semua. Nomor dua mau madep sana. Oke, langsung aja. Oke. Ya, nomor tiga. Mau madep mana? Oke, silahkan pilih karakter yang sesuai dengan kelompokmu. Boleh Steve, boleh Alex. Kalau Pak Hasan Steve aja. Alex aja, Alex. Oke, kalau sudah sama kalian silang dan oke. Ya, sama seperti Pak Hasan. Sama? Sudah? Sama? Eka? Sama? Tania? Tidak? Oke, nah caranya, ini Alex atau Steve akan mengambil domba, berarti harus maju kan? Harus langkahnya maju. Caranya gimana Pak Hasan? Di sini ada blok. Blok ini untuk menggerakkan robot untuk bergerak ke domba. Satu blok ini satu langkah. Berarti kita hitung berapa langkah? 1, 2. Nah, caranya kalian klik di gerak maju, kalian tarik di sini. Ya, pasang contohkan dulu. Klik, tarik. Nah, 2 kan? Berarti udah 2 kan? 1, 2. Kalau sudah ditarik, klik jalankan. Kita coba ya. Oke. Kalau muncul kayak gini berarti berhasil. Coba kalian. Berhasil? Berhasil. Nomor 2 berhasil? Berhasil. Nomor 3? Berhasil. Oke, kita
bagian ke diketik kode .org Minecraft. Sudah itu kita klik yang bagian ini Minecraft Adventure. Nah, kalau ada ini ini disilang saja. Di situ pilih karakter. Pilih karakternya, ini terserah kalian mau pilih Alex atau Steve. Saya di sini mau pilih Alex. Pilih ada ini disilang sama klik OK. Cara mainannya yang belum gerak maju ditarik ke sebelah sini. Kalau sudah, klik jalankan. Selesai. Situ klik lanjutkan. Di sini menunjukkannya untuk menjemput domba. Kita klik gerak maju 2 kali. Setelah itu cukur jalur kurang. Itu gerak belok kanan. Gerak majunya sekali. Cukur. Jalankan. Selesai. Oke, terima kasih Gila. Kasih tepuk jempol yuk untuk Gila. Tepuk jempol. Salut. Oke, terima kasih Gila. Silakan kembali. Nah, itulah kerja AI ya, yang biasanya kita main. Nah, inilah sulitnya orang yang menciptakannya, harus rumit, harus ada kode bloknya, ya, memecahkan masalahnya dipecahkan secara kecil seperti dekomposisi. Kita cuma main tok, maju mundur, ternyata yang membuat Minecraft itu lebih sulit. Kesulitan apa yang kalian hadapi saat tadi melatih AI? Ayo. Kesulitannya saat mengulang langkah karena karakter tidak berjalan ke arah yang saya inginkan. Bagus, Gila. Yang kedua, ada yang menjawab bagaimana cara kerja AI bisa membantu manusia. Ya, Zam. AI bisa membuat game lebih pintar dan menantang. Oke, game bisa lebih pintar karena dibantu oleh manusia, bisa menantang. Benar nggak Minecraft itu bisa menantang? Berpikir kritis, membuat kita berpikir kritis. Tapi ingat, ada batas waktu main. Nah, di sini misalnya ada hari ini saya belajar tentang apa ya? Kalian tuliskan di kertas ini. Terus saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa. Kalian pengen belajar apa lagi tentang AI? Ya, ya. Dengan LPD-nya. Nanti Pak kan melihat kerja kalian di satu. Saja itu asesmen materi. Ya, kalian seberapa paham tentang materi pada pagi hari ini? Nanti jangan lupa tulis nama kalian, nama kalian aja. Jawabnya di lembar ini, ya, di lembar soalnya. Kalau A disilang ya, yang jelas. Oke, bisa? Oke, akan bagikan. Oke, tulis nama dulu. Nama, boleh nama lengkap, boleh nama panggilan. Nah, Hasan tanya, bagaimana perasaan
latihan hari ini biasa saja, Pak Hasan pelajarannya kayak gini. Ya, kalau bosan bosan Pak Hasan pelajaran ini kayak gini, kayak orang tidur ya. Nanti Pak Hasan akan hitung perasaan kalian belajar pada pagi hari ini. Nanti Pak hitung 1, 2, 3 berdiri, sesuaikan emosinya. Loh, biasa saja atau bosan? Siap? Siap. Siapa Hasan itu? 1, 2, 3. Oke, berarti pelajaran pada pagi hari ini semuanya semangat. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama, pengertian, berpikir komputasional. Yang kedua, mengetahui pengertian dekomposisi. Terus terakhir tadi kita bermain apa? Membuat mini crab. Terus membuat land mapping, memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Oke, pelajaran ini sudah selesai. Minggu depan, hari ini kita belajar dekomposisi. Berarti minggu depan kita belajar pengenalan formula. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Hari ini sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin teman-teman yang doa pulang. Cukup materi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang mengenal bola. Hati-hati di jalan, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, Bapak